Ayahku adalah dewa perang. Bab 223. No. 5 mencibir, bajingan manapun yang menghina Tuan No. Satu sudah mati. Keluarga Lu. Takut mereka akan dimusnahkan. Lu Feixia menunjuk ke arahnya dengan dingin, cobalah, musnahkan. Pintumu masih dekat. Cukup. Dia berteriak dengan sungguh-sungguh, Nona, apakah kamu bersedia membunuh kami semua sebelum kamu mau melakukannya? Tuan No. 5 ini benar-benar tidak bisa tersinggung, he. Titik. He, dia benar-benar akan membunuh kita. Dia berani. Kemarahan Lu Feixia juga muncul, keluarga Lu kita benar-benar mampu menghancurkannya, biarkan dia mencobanya. No. 5 tersenyum sinis, sayang sekali. Seorang putri menawan dan menawan dari keluarga kaya harus dikuburkan di Gunung Tandus, tapi tidak buruk jika ada beberapa pria yang mengikutimu. Aku akan menguburmu bersama. Hahaha. Semakin dia berkata, semakin sombong dia jadinya. Tiba-tiba, ada yang salah. Di sana, Zheng Zheng dan yang lainnya sangat ketakutan. Kini, dia tampak semakin ketakutan. Tetapi, kepanikan ini, sepertinya bukan karena dia. Terlebih lagi, sepertinya ada sesuatu yang jatuh menimpa kepalanya. Sama seperti Tuan Ye dan Tuan Yue di awal, dia tanpa sadar mengangkat tangannya dan menyentuh kepalanya. Saya merasakan telapak tangan saya penuh dengan lendir. Tiba-tiba, hatiku terasa dingin. Seluruh tubuhku sedikit kaku. Perlahan turunkan tangan Anda dan lihatlah. Bau amis darah mengalir langsung ke ujung hidungnya. Seluruh tamparan itu basah dan penuh darah. Pada saat yang sama, dia mendengar suara gemuruh lain datang dari atasnya. Di baliknya, ada niat membunuh. Dia menoleh tiba-tiba. Berikutnya, bahkan orang yang begitu tenang dan canggih pun berteriak. Di belakang, naga itu, yang hampir kehabisan nafas, berdiri tegak lagi pada suatu saat. Hampir separuh badan depan berdiri, setinggi 10 meter. Dia menatap pria berwajah hantu itu, matanya penuh arogansi dan aura pembunuh. Dan, rahangnya benar-benar berhenti mengeluarkan darah. Tampilan ini, pria berwajah hantu itu awalnya bingung, tetapi dengan pengalamannya yang kaya, dia dengan cepat mengerti. Dia tersenyum masam. Kenapa aku tidak menyangka, sebagai makhluk spiritual yang telah menjaga ginseng selama 1000 tahun, kamu belum pernah memakannya, tapi mengandalkan energi spiritualnya untuk memberi makan dirimu sendiri. Jadi, tubuhmu secara otomatis membentuk sangat kekuatan spiritual penyembuhan yang kuat, bahkan jika saya membongkar penyamaran Anda, kekuatan spiritual ini akan bekerja dengan cepat untuk membantu Anda menyembuhkan. Sial sekali. Saya sangat ceroboh di Jingsu. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melompat berdiri. Begitu saya mengayuh, saya ingin melarikan diri. Kali ini, dia tidak berani mematahkan rahang naga seperti yang dia lakukan tadi. Dia tahu tidak ada peluang. Walaupun kecerdasan naga tidak sebaik manusia, mengapa ia tidak bisa belajar melindungi dagunya setelah menderita sakit? Hanya saja, dia tidak berlari terlalu jauh. Terdengar suara gemuruh dari belakang. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat, dan sangat ketakutan hingga sebagian besar jiwa dan jiwanya hilang. Dia melihat naga itu menghantam tepat ke arahnya. Ini seperti mendorong gunung emas dan merobohkan pilar batu giok. Meskipun nomor 5 ini sangat kuat, pertarungan sebelumnya dengan naga juga menghabiskan banyak energi. Tidak apa-apa berurusan dengan orang kuat biasa, tapi berurusan dengan naga saja tidak cukup. Ledakan. Kepala naga itu memukulnya. Ketika naga itu mengangkat tubuhnya, nomor 5 itu seperti paku yang dipukul palu, dan seluruh tubuhnya jatuh ke dalam lubang. Hanya satu kepala yang dibiarkan terbuka. Kepalanya juga cacat total, kulit dan dagingnya terkoyak dan darah mengalir deras. Tapi orang ini masih terjaga. Dia sedikit bingung, memutar kepalanya sedikit, dan berjuang keras, mengandalkan naluri untuk menarik dirinya keluar dari tanah. Dia tampaknya memiliki kemampuan ini. Tidak lama kemudian, tanah di sekitarnya terpelintir hingga sedikit retak. Melihatnya mengangkat tangan. Naga itu bergerak lagi. Dia mengangkat kaki depan yang tebal dan pendek dan menepuk kepalanya seperti anak kecil. Sepertinya tidak butuh banyak tenaga untuk memasukkan kepalanya ke dalam. Pada saat ini, nomor 5 itu tidak bisa keluar apapun yang dia lakukan. Hanya separuh telapak tangan yang tersisa sedikit menggeliat di tanah. Seperti ini, terlihat sangat menyedihkan. Tetapi, tidak jauh dari situ, Lu Feixia, Zheng Zheng dan yang lainnya ingin tertawa tanpa alasan. Namun sebelum mereka sempat tertawa, mereka berhenti tertawa.
Ada ketakutan lagi di wajahnya. Sebab, naga itu tiba-tiba menoleh dan menatap mereka. Ia mengangkat bagian atas tubuhnya tinggi-tinggi lagi dan berdiri tegak. Kemudian, itu seperti mendorong pilar batu giok dari gunung emas, mencoba menghancurkannya ke arah mereka. Lu Feixia dan yang lainnya melihat kekuatan pukulan ini. Dia berteriak ketakutan, berbalik dan lari, tapi kakinya terasa seperti dipenuhi timah. Dia tidak sengaja jatuh ke tanah. Zheng Zheng bergegas membantunya, tetapi pengawal lainnya tidak lagi peduli dengan organisasi dan melarikan diri. Jika kamu mati karena hantaman naga, kamu pasti akan lebih bingung dibandingkan jika kamu mati di tangan pria berwajah hantu itu. Itu adalah mayat tanpa tubuh utuh. Tiba-tiba sesosok tubuh muncul di depannya. Lu Feixia tiba-tiba berteriak kaget, "Guan Qianjun, kenapa kamu kembali? Lari cepat, naga ini. Kamu tidak bisa mengalahkannya, dia sangat kuat." Bahkan pria berwajah hantu pun terbunuh olehnya. Apa yang dia lihat tidak lain adalah Guan Qianjun. Dia menyeret tombak pembunuh naga dan berjalan perlahan. Ada juga senyuman yang agak jahat di wajahnya. Meskipun dia mendengar Lu Feixia mengatakan ini, dia sepertinya tidak mendengarnya. Dia terus menyeret tombak pembunuh naga dan mendorong ke arah naga itu selangkah demi selangkah. Naga itu awalnya ingin memukul Lu Feixia, tetapi ketika dia melihat manusia bodoh lainnya mendekat, dia tiba-tiba menoleh dan menatapnya dengan dingin, membuka mulutnya sedikit. "Sepertinya aku ingin mengatakan, kamu manusia kecil, apakah kamu juga ingin melawanku?" Ekspresinya penuh sarkasme. Guan Qianjun berhenti sekitar 10 meter jauhnya dan mengangkat jarinya ke sana. Tindakan menghina ini langsung membuat marah sang naga. Ia mengaum. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memukul Guan Qianjun dengan keras. Pada saat ini, naga hanyalah sebuah palu besar yang tak tertandingi. Dia hendak menghancurkan Guan Qianjun, tapi Guan Qianjun menggerakkan kakinya dan mundur beberapa langkah. Ledakan. Kepala naga itu menyentuh tanah di depannya. Meskipun tanahnya sangat keras, kepalanya bahkan lebih keras lagi, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Sebuah lubang besar muncul. Segera setelah itu, Guan Qianjun menyeret tombaknya dan tiba-tiba melompat. Ia melompat 4 atau 5 meter ke udara. Saat naga itu akan mengangkat kepalanya, tiba-tiba dia terjatuh dan menginjaknya. Kepala naga itu diinjak dan dibenturkan lagi hingga menghantam tanah lagi. Namun, kali ini naga itu terpaksa menghancurkannya. Agak tidak sadarkan diri. Dua mata besar, terlihat sangat bingung. Pada saat yang sama, Guan Qianjun berdiri tegak dan mengangkat tombak pembunuh naga seberat 500 jin dengan tangan kanannya. Ujung tombak, tepat di seberang tengah keran. Kemudian, tusuk saja dengan keras. Dalam sekejap, seluruh tombak menembus seluruhnya ke kepala naga. Bahkan, dan memakukannya ke tanah. Naga itu terus memutar kepalanya, tapi dia tidak bisa melepaskan diri. Bahkan Guan Qianjun, yang masih berdiri di atas kepalanya, tidak bisa melarikan diri. Hanya tubuh itu yang terus berputar. Ia berputar-putar, dan bahkan melewati banyak angin puyuh, berubah menjadi hamparan pasir dan batu yang beterbangan. Seluruh naga dan Guan Qianjun benar-benar tertelan. Lu Feixia dan yang lainnya tidak jauh dari situ tercengang. Lu Feixia tidak percaya. Naga itu, yang bahkan tidak bisa dibunuh oleh manusia berwajah hantu, dijepit ke tanah oleh Guan Qianjun. Dan, yang dipaku adalah kepalanya. Jadi, mengapa Guan Qianjun tiba-tiba melarikan diri bersama anak itu, seolah-olah dia takut pada naga? Bab 224. Tentu saja. Segera, Lu Feixia mengetahui apa yang sedang terjadi. Meskipun menurutnya manusia berwajah hantu itu sangat jahat dan licik, tampaknya hewan ini harus meminum air cuci kaki Guan Qianjun. "Nona, cepat pergi. Aku tidak tahu apakah naga ini akan menjadi gila. Jika dia hidup kembali seperti sebelumnya, dia pasti akan membunuh kita. Cepat pergi." Zheng Zheng tidak peduli tentang apapun, dan menahan dia kembali. Dia meraih tangan Lu Feixia dan menyeretnya ke depan dengan seluruh kekuatannya. Lu Feixia mengejarnya, melihat ke belakang dari waktu ke waktu. Setelah berlari 40 atau 50 meter, dia tiba-tiba berteriak kaget dan tiba-tiba membuang Zheng Zheng. Tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan, dia berbalik dan lari ke kejauhan. Sangat terkejut. Dia dengan cepat berbalik untuk meraih wanita muda itu dan menyeretnya kembali, apapun yang terjadi. Dia memikul tanggung jawab penting untuk melindungi wanita tertua.
Jika Lu Feixia memiliki masalah dan kembali ke keluarga, dia mungkin juga mengalami nasib yang tidak terduga. Saat ini, dia juga sedikit tercengang. Para pengawal yang sudah berlari keluar tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata ketika mereka melihat pemandangan ini. Bukankah ini terlalu megah? Melihat Guan Qianjun hanya berdiri di atas kepala naga yang besar itu, masih memegang tombak di tangan kanannya, tetapi dia sudah mencabut banyak tombak itu, berdiri di atas kepala naga itu seperti tongkat. Momentumnya tidak lagi bisa digambarkan sebagai sesuatu yang luar biasa, ia hanya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Naga itu jatuh ke tanah, tidak bergerak. Tampaknya sudah mati total. Bahkan pria berwajah hantu tadi tidak berani bermain seperti ini. Tiba-tiba, suara seperti susu terdengar dari kejauhan. Ayah! Ayah! Ham-ham, kamu sangat kuat. Itu adalah Qian-Qian. Sebelumnya, Guan Qianjun khawatir sesuatu akan terjadi padanya dan memintanya untuk tinggal di hutan dan menonton. Sekarang aman. Wang Cai melompat ke belakangnya. Ngomong-ngomong, manusia berwajah hantu itu benar-benar hidup, meski kepalanya ditampar ke tanah oleh cakar naga, dia tetap belum mati. Tangan yang terulur dari tanah terus bergerak-gerak, dan tiba-tiba dengan cengkeraman yang kuat, separuh kepalanya muncul. Tapi sebelum dia bisa melihat apa yang sedang terjadi, tiba-tiba terdengar suara, dan Qian-Qian berlari tepat di depannya. Ketika dia melihat debu keluar dari kepalanya, dia tidak banyak berpikir dan tiba-tiba melompat. Dia menginjak keras kepala pria yang meringis itu dengan kedua kakinya, lalu melompat dengan keras. Dengan 3 jungkir balik ke depan, dia melompat ke pelukan Guan Qianjun. Manusia berwajah hantu, ini. Kepalanya diundurkan lagi. Kali ini sedikit lebih dangkal, dia mengerang dan berjuang untuk berdiri lagi. Saat dia sedang memuntahkan lumpur, dia tiba-tiba bertemu dengan sepasang mata anjing. Wang Cai berhenti di depannya, memiringkan kepalanya, dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Kemudian, dia perlahan berbalik dan mengangkat salah satu kaki belakangnya. Posturnya cukup centil. Ghostface tahu ada yang tidak beres dan dengan cepat berteriak, tidak. Namun dia segera mengetahui bahwa dia tidak boleh berteriak dan harus tutup mulut. Terlambat. Tertawa. Mencelupkan ke dalam urin anjing adalah pengalaman yang menyenangkan. Tuan No. 5 yang bermartabat sangat marah hingga dia pingsan. Guan Qianjun melompat dari kepala naga dengan Qian-Qian di pelukannya, berbalik dan menatapnya sambil berpikir. Yah, naga itu penuh dengan harta karun. Kamu harus memanfaatkannya sebaik-baiknya dan membersihkannya nanti. Dia membiarkan tombak pembunuh naga menembus kepala naga, dan berlari menuju gunung dengan Qian-Qian di pelukannya. Lu Feixia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, Guan Qianjun, kamu. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Apakah kamu benar-benar membunuh naga ini? Bahkan pria berwajah hantu tidak dapat membunuhnya, kamu. Menurutmu siapa pria berwajah hantu itu? San Wuza benar. Guan Qianjun berkata dengan santai tanpa menoleh ke belakang. Memikirkan sesuatu, dia berkata dengan sedikit jahat, naga, milikku, jangan bergerak. Kalau tidak, tombak pembunuh nagaku masih akan melihat darah. Petik 2. Lu Feixia sangat marah saat dia melihat Guan Qianjun bergegas menaiki tebing tanpa ampun. Hati akan meledak. Tadi malam, tubuh gadis berbunga kuningku diambil alih olehmu. Kamu merasukiku, dan kamu sangat kejam. Anda tampaknya masuk akal. Apakah kamu laki-laki? Ya dan juga, bajingan. Tapi dia benar-benar tidak berani bertindak gegabah. Biarpun dia berani bertindak gegabah, itu tidak ada gunanya. Para pengawal yang kembali satu demi satu, termasuk Zheng Zheng, berdiri di sana dengan pandangan kosong, menatap lurus ke arah naga yang kepalanya tertusuk tombak. Kakiku terasa lemas. Mereka telah melihat betapa kuatnya naga ini sebelumnya. 2 ahli seni bela diri tingkat tinggi dapat dengan mudah membunuhnya. Bahkan seniman bela diri super kuat, pria yang disebut Master No. 5 langsung terlempar ke tanah olehnya. Lu Feixia tiba-tiba bergumam, saya merasakan ada yang tidak beres di sekujur tubuh saya. Saya merasa sangat tidak nyaman. Sangat buruk. Saya tidak tahu mengapa. Dia menangis pelan saat berbicara. Dia dengan sungguh-sungguh menghela nafas pelan, Nona, sudah bagus kita bisa melarikan diri dengan nyawa kita. Jangan khawatir, tidak ada gunanya. Raja Ginseng itu pasti tidak pantas mendapatkan bagian kita. Guan Qianjun terlalu kuat. Mengerti. Saat dia mengatakan itu, wajahnya tidak bisa menahan keterkejutan dan ketakutan. Saya ingin dia serius.
Ia juga seorang ahli bela diri yang kuat, meskipun peringkatnya rendah, tampaknya hanya ada sedikit orang di dunia yang dapat menyainginya. Tapi sekarang, menyaksikan Guan Qianjun, yang lebih muda darinya, membunuh semua naga dengan keahliannya, semangatnya berada di titik terendah. Sekarang saya hanya ingin menyelamatkan hidup saya. Lu Feixia tidak berkata apa-apa dan duduk di dekat pohon dengan sedih. Dia dengan sungguh-sungguh menasihati dengan suara rendah, "Nona, ayo pergi sekarang. Jangan tinggal di sini terlalu lama. Raja Ginseng toh tidak bisa mendapatkannya." Lu Feixia menggelengkan kepalanya dengan keras kepala, "Tidak. Titik. Aku masih ingin tinggal di sini. Aku ingin melihat orang itu keluar, aku ingin dia. Aku ingin dia memberiku penjelasan." Ucapnya sambil menggigit bibir bawahnya dengan keras. Aku berusaha menahan air mataku, namun tetap mengalir. Melihatnya dengan sungguh-sungguh, saya bahkan lebih curiga. Khawatir. Ini adalah masalah besar sehingga saya harus meminta seseorang untuk menjelaskannya. Mungkinkah tadi malam? Dia tidak berani berkata, tidak berani bertanya, dia hanya bisa menoleh dan pura-pura tidak melihat. Meskipun wanita tertua saat ini bertingkah sangat rapuh, dia biasanya sangat kejam, begitu dia menjadi kejam, dia bisa melakukan apa saja. Hal ini terlihat dari kerugian yang ditimbulkannya terhadap adiknya sendiri. Zheng Zheng juga khawatir dia akan dibungkam. Pada saat ini, Guan Qianjun dengan cepat memanjat tebing. Bagaimanapun juga, Qian masih muda dan belum bisa memanjat, jadi dia memeluk leher ayahnya dan digantung di punggungnya. Wang Cai hanya menggigit ujung pakaian Qian. Sama seperti ini, seorang anak dan anak anjing semuanya dibawa ke platform yang ditinggikan oleh Guan Qianjun. Begitu dia masuk, Guan Qianjun tersenyum bahagia. Benar saja, kerja keras membuahkan hasil. Di dalam pintu masuk gua, sekuntum bunga berwarna merah cerah sedang mekar sempurna. Tidak benar jika dikatakan sebagai bunga, karena terdiri dari beberapa manik-manik berwarna merah seukuran kacang tanah yang dirangkai menjadi bentuk bunga plum. Itu adalah bunga ginseng. Pohon ginseng yang sudah tumbuh berapa tahun terlihat dari bunganya. Semakin besar manik-manik bunganya, semakin panjang pula ginsengnya. Manik bunga seukuran kacang tanah ini cukup membuktikan bahwa Raja Ginseng setidaknya berusia 1200 tahun. Bahkan Guan Qianjun menjadi sangat berhati-hati dalam tindakan selanjutnya. Butuh waktu hampir 2 jam untuk menggali seluruh pohon ginseng. Bersambung.